Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Kakak berharap itu semua dalam keadaan sehat-sehat dan kita masih bisa bersekutu, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang akan berikan sebuah tema yaitu tentang upgrade dan update diri sendiri. Setiap kita manusia itu sangat penting untuk mengupgrade diri kita sendiri. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak Tuhan atau anak remaja yang stagnan, ya kan, yang nggak melakukan apa-apa, yang tidak melakukan apa-apa di dalam hidupnya. Nah, sama seperti yang kita perhatikan pada saat ini dengan teknologi yang berkembang, semuanya perlu upgrade, Contoh misalnya kita punya salah satu aplikasi, contoh Mobile Legends lah misalnya, itu pasti di dalam beberapa bulan kita perlu upgrade, ya kan? Aplikasi akan meminta kita supaya upgrade aplikasi tersebut karena ada fitur-fitur, ada pelayanan yang ditambahkan, ada kemajuan-kemajuannya yang ditambahkan oleh yang membuat aplikasi, ya kan? Pasti setiap hari demi hari, bulan demi bulan akan ada upgrade-upgrade yang terjadi pada aplikasi tersebut. Misalnya contoh Mobile Legends tadi yang kakak katakan. Nah, di dalam hidup kita, terlebih yang terjadi di dalam perkembangan teknologi dan zaman sekarang, kita perlu untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak dibawa di dalam arus zaman. Kita perlu menyadari semua bagaimana teknologi yang sedang berkembang di dalam kehidupan saat ini dan bagaimana kemajuan zaman. Nah, kita nggak akan pernah terhindar dari tentang kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Nah, di siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sikap kita menghadapi tentang membenahi diri kita untuk siap selalu mengupgrade dan mengupdate apapun yang terjadi yang perlu di dalam kehidupan kita yang kita akan alami. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Esra 7 ayat yang ke-10, sana dikatakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dalam kehidupan kita nggak hanya perlu penting untuk mengupgrade tentang kualitas hidup kita saja, tapi bagaimana kualitas spiritual kita, bagaimana kualitas sekuler kita, bagaimana kualitas tentang cara kita bersosial bagi orang lain, bagi orang tua kita, bagi teman, bagi saudara kita yang lainnya. Itu sangat penting kita untuk perbarui. Nah, di sini dalam pembahasan ini kita akan belajar bersama tentang salah seorang tokoh yang cukup bagus untuk kita pelajari bersama-sama, yaitu Esra. Kisah dari kitab Esra ini dituliskan ketika bangsa Israel dibuang ke pembuangan Babel. Saat itu mereka dibuang di Babel, terus mereka balik lagi ke tanah Kanaan, ke bangsa Israel sendiri. Nah, kisah ini dituliskan setelah mereka terbuang balik ke tanah perjanjian. Nah, di sini katakan bahwa di dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, jangan dikatakan, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allah melindunginya. Sekali lagi dikatakan di sana bahwa Esra ini adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Dari sini kita bisa memperhatikan bahwa Esra ini merupakan tokoh yang cukup terkenal di zamannya karena dia memiliki kemampuan yang diberikan Tuhan, bagaimana dia mahir untuk tentang kebenaran firman Tuhan. Dia teliti, dia melakukan semuanya di dalam meningkatkan spiritualitasnya agar dia mengenal apa isi hatinya Tuhan itu dari kebenaran firman Tuhan, apa itu dari semua kitab Musa. Dia mempelajari semuanya di dalam kehidupannya. Nah, di sini pun kita perlu menyadari bahwa hidup kita pun perlu untuk upgrade setiap hidup kita. Bagaimana sebenarnya selama beberapa tahun ini, selama kita berjalan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah benar-benar mengupgrade atau mengupdate dalam diri kita? Tuhan itu tidak ingin kita menjadi anak remaja Tuhan yang hidup di dalam stagnan, ya kan? Pelayanan ya biasa-biasa aja, belajar ya biasa-biasa aja, cara kita menghormati, mengasihi orang itu ya biasa-biasa aja, seperti itu. Tidak. Tapi kita belajar seperti yang dimiliki oleh Esra. Di sini kalau kita memperhatikan, ada 3 hal yang menarik yang dilakukan oleh Esra di pasal
pasal 7 ayat yang ke-10. Di sana katakan ada 3 hal yang kita perlu pelajari dari Esra. Yang pertama dikatakan ia mengupgrade dirinya dan imannya dengan cara apa? Yang pertama, ia bertekad meneliti firman Tuhan. Ya kan? Ia bertekad meneliti kebenaran firman Tuhan, atau ia bertekad meneliti firman Tuhan. Dia artinya bahwa kita bisa merenungkan bahwa dia sangat suka belajar, dia sangat suka membaca, dia sangat suka mendalami apa sih sebenarnya isi dan maunya Tuhan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama dalam kehidupan Esra adalah bukan dia mau mengajari orang terlebih dahulu, bukan, ya kan? Bukan dia mau menghakimi orang terlebih dahulu, bukan. Tapi dia memperbaiki kualitas hidupnya, dia mengupgrade dirinya, dia mengupdate bagaimana hubungannya sama Tuhan, bagaimana relasinya sama Tuhan. Yaitu dengan cara dia tekun belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dia meneliti setiap kebenaran firman Tuhan di zaman itu, yang pada saat itu mereka dari pembuangan masuk ke tanah perjanjian. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan, sudah sejauh mana kita upgrade diri kita sebenarnya untuk mau rindu meneliti kebenaran firman Tuhan, ya kan? Mungkin kita nggak sekolah teologi dan lain sebagainya, mungkin kita hanya remaja biasa. Tapi dalam beberapa tahun selama kita hidup, sudahkah kita pernah membaca Alkitab sepenuhnya dari Kejadian sampai Wahyu? Sudahkah kita benar-benar meneliti semuanya dalam kebenaran firman Tuhan? Tapi itu yang dilakukan oleh Esra. Padahal di ayat sebelumnya dia dikatakan adalah orang yang ahli kitab, tapi dia tetap mau belajar, dia tetap rindu bagaimana mengenal Tuhan. Dia mau terus mengasah dirinya, dia mau terus mengupgrade dirinya, dia mau terus belajar untuk menggali firman Tuhan, memahaminya dan merenungkannya siang dan malam dalam setiap kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan bukan hanya ketika dia bertekad meneliti firman Tuhan saja, bukan hanya dia bertekad untuk belajar, tapi dikatakan yang kedua dia mau melakukannya. Ini yang menarik, ya kan? Setelah dia pelajari semua apa yang ada di dalam kitab Taurat, ya kan? Setelah dia belajar semuanya, dia belajar yang berikutnya, dia mau belajar melakukannya. Dia nggak menuntut orang dulu supaya orang lain bisa melakukan ini itu. Itu yang menarik, ya kan? Mungkin sepertinya contohnya saya sudah belajar di sekolah kitab dan lain sebagainya. Saya sudah tahu tentang firman Tuhan sedikit demi sedikit, lalu saya langsung menyuruh orang lain untuk melakukan firman Tuhan. Tapi Esra di sini berbeda. Ketika dia sudah belajar, dia meneliti firman Tuhan dengan tekadnya yang kuat, tapi yang berikutnya dia lakukan adalah dia mau melakukannya terlebih dahulu. Artinya ini merupakan suatu tanggung jawab moral dan tanggung jawab spiritual di depannya yang dilakukan Esra kepada Tuhan dan sesamanya. Dia nggak langsung mau mengajari orang, dia nggak langsung memerintahkan orang, tapi ketika dia belajar dari firman Tuhan, dia renungkan, baru dia lakukan, dia praktikkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, pada sesamanya. Nah, yang ketiga yang dilakukan adalah baru setelah dia belajar meneliti firman Tuhan, setelah dia melakukannya, yang ketiga dilakukan adalah baru dia mengajar ketetapan dan peraturan bagi umat Israel. Nah, ini sangat menarik kalau kita baca, kita renungkan bagaimana kepribadian dari Esra. Ketika dia belajar pagi, siang, dan malam, mungkin dia belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah dia tahu semua tentang kebenaran kitab, apa itu mau Tuhan, apa itu isi firman Tuhan, kitab Taurat, dia nggak langsung hanya mengalah, dia nggak mau langsung mengajari orang, bukan. Tapi dia renungkan, baru dia lakukan, dia praktikkan kasih dari Tuhan, dia praktikkan semua tentang bagaimana hukum Taurat. Setelah dia melakukannya semuanya, baru dia mau mengajarkannya. Ya, jadi dalam kehidupan kita itu sangat menarik kita pelajari dari kisah Esra ini. Bukan dia baru disuruh tahu tentang firman Tuhan, dia langsung menghakimi orang, dosamu ini dan dosamu itu, bukan. Tapi dalam kehidupan kita sama kiranya kita seperti yang Esra ini. Esra ini sangat luar biasa teladan hidupnya. Kita perlu perhatikan dia bagaimana mengupgrade dirinya sebaik mungkin, ya kan? Tentu kita pun mau berharap seperti demikian. Bagaimana dari kisah dari Esra ini. Nah, di sini kita belajar bahwa kita sebagai orang percaya, kita anak Tuhan harus demikian. Kita bisa upgrade hidup kita dengan cara apa? Yang pertama, bagaimana sebenarnya kita sudah mendalami firman Tuhan, merenungkannya,
dan melakukannya, serta apa yang telah kita berbuat bagi sesama kita. Ya kan? Pelajari dulu firman Tuhan. Sama seperti di dalam pelajaran sekolah. Pelajari semua pelajaran sekolah kalian. Karena itu tanggung jawab. Jangan hanya pas pelayanan kalian semua semangat-semangat, ya kan? Oh, sudah melayani Tuhan, sudah masuk garis komisi. Tapi di tugas-tugas di sekolah gak pernah dikerjain. Tapi misalnya disuruh orang tua gak pernah taat, selalu membantah orang tua dan lain sebagainya. Padahal kita sudah terlibat di dalam pelayanan. Padahal Tuhan Yesus katakan, Paulus katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi apapun itu sebenarnya itu tugas kita. Itu kita lakukan sepenuh hati. Sama seperti yang dilakukan oleh Esra. Nah, di sini kita menjadi pertanyaan, apakah kita sudah melakukan seperti apa yang kata Tuhan? Apakah kita sudah meneliti firman Tuhan, sudah membaca kepada firman Tuhan, sudah merenungkannya, kita sudah melakukannya, baru kita bisa mengajarkannya. Dan makanya Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahkan dikatakan Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nanti dalam kehidupan kita sebagai orang kita bisa merenungkan, semakin kita banyak tahu dan kita memahami firman Tuhan, berarti kita harus semakin banyak sebenarnya tanggung jawab kita yang kita lakukan untuk semakin taat pada firman Tuhan. Karena jika kita hanya membaca, merenungkan, tapi kita tidak ada melakukannya, dikatakan di Yakobus bahwa kita sebenarnya sedang menipu diri kita sendiri. Bahkan di ayat 25 dikatakan, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, di sini suatu kebahagiaan bahwa dikatakan kita akan berbahagia ketika kita semuanya melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kebahagiaan itu akan kita dapat sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita meneliti kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan itu, kita akan merasakan bagaimana hal yang sama dirasakan oleh Esra. Dia menjadi orang yang percaya sama Tuhan, dan bukan hanya sama Tuhan saja. Kalau kalian baca di ayat yang ke-6 tadi katakan, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Apa saja yang diingini oleh Raja Esra dalam kehidupannya, yang pasti yang positif, karena dia orang yang takut akan Tuhan. Sedangkan pada saat itu, zaman pemerintahan Artasasta Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Isaiah bin Azariah bin Hilkiah. Mereka saat itu tanah pembuangan, baru masuk ke tanah perjanjian, dalam masih bayang-bayangan perbudakan. Tapi kita bisa memperhatikan bagaimana Esra disayang sama raja. Apa yang dia inginkan disediakan raja. Jadi dalam artian, ketika kita tekun belajar firman Tuhan, ketika kita tekun meningkatkan kualitas iman kita, ketika kita tekun mengasah diri kita, maka kita perhatikan jaminan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari di tahun yang baru ini, mari di tahun yang kita sedang alami saat ini, kita mengupgrade diri kita update terus, kita asah terus, meningkatkan kualitas hidup kita, cara berpikir kita, ya kan? Meningkatkan cara bersosial kita, meningkatkan cara pelayanan kita yang sebelumnya mungkin kita masih asal-asalan, tapi mari kita berikan sepenuhnya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Mungkin kita yang saat ini masih belum terlalu benar-benar rasa hormat kita sama orang tua belum ada, tapi kita berikan rasa hormat kita kepada orang tua dan orang-orang yang lebih tua dari kita, dan kita bersosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga apa? Sehingga kita disenangi sama semua orang dan sama Tuhan. Jangan hanya karena kalian bilang, Tuhan itu kan melihat hati, tapi yang kita berbuat, kita sering menyakiti orang, kita sering membicarakan orang yang jahat-jahat dan lain sebagainya. Ya kan? Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan kepada sesama kita manusia yang kelihatan, kita nggak pernah menghormati, kita nggak pernah mengasihi dengan tulus. Nah, biarlah di siang hari ini kita belajar sama-sama mengupgrade diri kita, mengupdate diri kita sendiri, dan memahami bersama-sama sudah sejauh mana kehidupan kita
Sama seperti teknologi yang saya katakan tadi, bahwa teknologi itu semakin hari semakin berkembang, ya kan? Semakin berkembang dengan jalannya, sehingga bagaimanapun kita nanti, kita harus siap untuk menerima menghadapi tantangan zaman ini. Sama seperti contoh yang saya pernah baca begini. Kalau itu Nokia pernah menolak Android, ya kan? Nokia pernah menolak Android. Terus Yahoo pernah menolak Google. Tapi sekarang kita bisa perhatikan, sekarang Nokia hancur-hancuran, ketinggalan zaman, ketinggalan inovasi. Malah HP Android itu semakin mendunia, ya kan? Yahoo diakuisisi sama Google. Bahkan misalnya Colonel Sanders mendirikan KFC pada usia 65 tahun. Nah, tapi Jack Ma, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di KFC, ya kan? Tapi apa yang terakhir yang kita bisa perhatikan, Jack Ma saat ini menjadi seorang yang terkaya, orang miliuner di dunia, orang yang berpengaruh di dunia. Kalau dia melamar pekerjaan di KFC, dia nggak diterima. Pada akhirnya dia menjadi orang yang cukup terkenal saat ini. Karena apa itu semua? Dia mau memperbaiki kualitas hidupnya. Dia mau upgrade setiap perkembangan zaman, baik dari tentang komputer, tentang keperluan yang ada sekarang ini, dia mau upgrade. Nah, demikian hal yang dalam hidup kita di siang hari ini. Mari kita asah, mari kita upgrade diri kita, sehingga kita menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk semakin kuat, semakin teguh di dalam mengasah hidup kami, memperbaiki kualitas hidup kami, dan mengupgrade tentang diri kami Tuhan, sehingga kami orang-orang yang semakin berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama kami dan dimanapun berada. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati masa depan kami, memberkati orang tua kami, dan memberkati setiap pendidikan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.